Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 827-829. Puff. Bahkan ketika dia jatuh ke tanah, dia meludahkan darah. Tubuhnya mengejang, wajahnya pucat, dan kekuatan rohaninya tidak terlihat. Nafasnya menjadi lesu. Pedang jari itu jatuh, dan kekuatan spiritualnya mengalir langsung ke tubuhnya, mengguncang semua kekuatan spiritualnya. Lin Yan, sungguh jenius. Dia benar-benar mengalahkan Haizong. Memikirkan apa yang dia katakan kemarin, sungguh konyol. Seseorang yang berani membunuh tidak hanya Sun Haixianmen, IKEA, keluarga Yin, dan pembudidaya lainnya, tetapi juga jika kamu berani menghadapi Immortal Zichong di depan umum, bagaimana kamu bisa takut pada Haizong? Di bawah diskusi semua orang, Lin Yan menginjak wajah Haizong. Jenius yang dulunya begitu berbakat dan sangat dipuji oleh orang lain justru diinjak-injak hingga jatuh ke tanah. Apa yang terjadi dengan Lin Ze? Lin Yan bertanya sambil menatap Haizong. Bunuh aku, kata Haizong. Cek, saat dia selesai berbicara, nyala api meledak di telapak tangan Lin Yan, dan Roh Kudus emas berkonsentrasi pada pergelangan tangannya yang patah dan mulai terbakar. Panggilan. Sebelum dia bisa berteriak, apinya telah padam, dan kekuatan es membekukannya. Dan kemudian terus bergantian. Rasa sakit seperti ini tak tertahankan bagi Haizong. Wajahnya sudah sepucat kertas. Dia masih hidup dan dipenjarakan di Gua Api Bumi Sun Haixianmen, kata Haizong. Gua Api Bumi. Di sampingnya, tubuh halus Lin Yiyun gemetar. Dia tahu bahwa itu adalah tempat yang dijaga sangat ketat, dan tempat itu sendiri sangat menakutkan, bahkan Raja Abadi pun akan kesulitan untuk masuk. Saudara Lin Yan. Lin Yiyun lalu menatap Lin Yan. Selama dia masih hidup, aku bisa menyelamatkannya. Lin Yan memandang Lin Yiyun, memberi isyarat untuk meyakinkannya. Selamatkan. Lin Yan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah menurutmu ini kota Dongling? Atau menurutmu mengandalkan Yitang dan yang lainnya? Jangankan mereka, bahkan jika semua kekuatan di belakang mereka mengambil tindakan, bisakah kamu mengguncang Sanhai Immortal kita? Sekte lagi. Haizong berkeringat dingin, tapi dia masih berkata dengan nada yang kuat. Faktanya, kamu bahkan tidak bisa keluar dari paviliun Xianyin. Ada makhluk abadi yang kuat di luar. Meskipun kamu luar biasa, kamu hanya terbatas pada alam Raja Abadi, kan? Bahkan jika kultivator puncak alam Raja Abadi mengambil alih tindakan, kamu akan kesulitan bersaing, kan? Haizong berbicara lagi. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Lin Yan mundur lagi, meremukkan wajah Haizong. Namun kekuatan itu dikendalikan dengan tepat agar tidak membunuh Haizong. Cek, pada saat ini, saat sebuah suara terdengar, pertarungan di pihak Yi telah sepenuhnya berakhir. Yizan dan Yinping tidak bisa mati lagi. Peri, ada begitu banyak masalah hari ini, mungkin itu membawa bencana ke paviliun Xianyin, kan? Kata Lin Yan sambil tersenyum. Hal ini pun membuat Miao Han merasa getir. Begitu banyak orang telah meninggal di sini, dan mereka juga adalah murid berbakat dari sekte yang kuat. Setelah hari ini, paviliun Xianyin akan segera menghadapi aksi balas dendam, bukan? Bahkan jika paviliun Xianyin tidak melakukan apapun. Namun kekuatan lain tidak berpikir demikian, terutama Sun Haixianmen. Mereka sudah memiliki ambisi untuk mencaplok paviliun Xianyin dan menggunakannya sebagai harem mereka. Namun, itu tidak masalah. Tidak akan lama lagi IKEA, Sekte Suangang, dan bahkan Sekte Sun Haixian akan sepenuhnya menghilang dari kota Siling ini. Lin Yan memeluk tinjunya dan kemudian berkata, selanjutnya, akan tidak ada lagi permisi. Saatnya untuk kembali. Petik 2. Kembali. Semua orang kaget saat mendengar ini.
Saudara Lin Yan, sepertinya di luar. Selama pertempuran tadi, Lin Yiyun juga tahu bahwa ada banyak orang kuat di luar, semuanya mencoba membunuh Lin Yan. Malam ini, saya biarkan seluruh kota Siling memahami bahwa keluarga Lin saya bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Lin Yan berbicara, dan suaranya nyaring dan kuat. Dan Lin Yiyun melihat cahaya di kedalaman mata Lin Yan. Cahaya ini sama seperti sebelumnya. Sudah bertahun-tahun tidak padam. Dia masih Lin yang sama Yan. Kapanpun keluarga Lin diprovokasi atau diintimidasi, dia selalu mengatakan ini. Peri Miaohan, aku akan menyerahkan adikku padamu selama beberapa hari. Apakah ada masalah? Lin Yan melihat ke arah Miaohan lagi dan berkata, Yiyun adalah muridku dari Paviliun Xianyin dan peri peringkat kedua. Selama dia masih di Paviliun Xianyin selama 1 hari, jika ada yang berani menyentuhnya, itu akan menjadi milikku seluruh Paviliun Xianyin. Paviliun adalah musuh. Sebelum Miaohan dapat berbicara, sebuah suara terdengar di Danau Qinse. Tuan Paviliun. Mendengar ini, murid perempuan Paviliun Xianyin langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Master Paviliun Xianyin akan benar-benar berbicara. Terlebih lagi, dia berkata dengan nada ini di depan semua orang. Terima kasih banyak. Lin Yan akan membalasnya kebaikan ini. Melihat ke satu arah, kata Lin Yan. Kemudian, ekspresi Lin Yan memadat dan dia berjalan menuju luar Paviliun Xianyin. Bum bum bum. Adapun Yi dan yang lainnya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya begitu tenang dan sangat bertekad mereka mengikuti pemuda itu tanpa stagnasi apapun. Terlebih lagi, tidak ada yang tersisa. Sikap ini bahkan mengejutkan, tetapi tampaknya untuk sesaat, mereka menyerahkan segalanya dan hanya memandang Lin Yan. Dan mereka tampaknya lebih kagum pada Lin Yan daripada master sekte masing-masing. Cepat. Tindak lanjuti dengan cepat. Banyak orang segera bergerak dan mengikuti. Bahkan Putri Ziling mengerucutkan bibirnya dan segera mengikuti. Tetapi murid perempuan Paviliun Xianyin tercengang. Miaohan, khususnya, melihat di punggung Lin Yan dengan mata membara, lalu bergumam, kita belum memainkan lagu bersama. Setelah kata-kata ini jatuh, dia juga memfokuskan matanya, lalu menatap Lin Yiyun dan berkata, karena San Haixianmen telah menunjukkan tekadnya untuk menghancurkan Paviliun Xianyin kita, dan karena hal seperti itu telah terjadi hari ini, kekuatan lain tidak akan membiarkannya. Ayo. Kami adalah Paviliun Xianyin, jadi, silakan saja. Jangan melemahkan reputasi Paviliun Xianyin. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi. Setelah mendengar ini, Miaohan, Yiyun dan yang lainnya tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, lalu memberi hormat di suatu tempat dan berkata, ya, Master Paviliun. Fiuh. Dalam hal ini, para murid Paviliun Xianyin semuanya menuju keluar. Dan di luar Paviliun Xianyin, ada pegunungan. Ada banyak orang berdiri di puncak gunung. Guru abadi San Haixianmen, Guru abadi Zichong, dan banyak puncak penggarap alam Raja Abadi dari Yijia, Sekte Suangang, dan keluarga Yin ada di sini. Selain itu, banyak juga penggarap yang menonton, yang membuat tempat ini sangat istimewa menurutnya, berurusan dengan Lin Yan sebenarnya masalah sepele. Mungkinkah Lin Yan ada di antara mereka? Belum tentu mereka akan keluar hidup-hidup paviliun. Dia sangat bebas dan sulit diatur, sangat bangga. Namun, pakaiannya mengeluarkan suara, dan benang sutranya berkibar. Di tangan pemuda ini, dia memegang seseorang seperti anjing, itu sebenarnya Haizong. Menghadapi pemandangan ini, semua orang terkejut. Haizong, jenius kedua dari San Haixianmen. Eksistensi yang hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda di kota Siling. Dia dibawa seperti anjing. Bahkan Haizong sendiri tampak marah, merasa sangat terhina. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Bum bum bum.
Hampir pada saat ini, sosok tiba-tiba tiba dan mendarat di hadapan Lin Yan. Mu Yan, lepaskan dia! Teriak seorang tetua dari Sekte Abadi Sanhai. Dia berada di alam abadi, dan dia tahu bahwa tindakan Lin Yan akan lebih mempermalukan Sekte Abadi Sanhai daripada membunuh murid dari Sekte Abadi Sanhai. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, lepaskan Lin Ze, dan aku akan mengampuni dia. Petik 2. Mendengar ini, tetua dari Sekte Abadi Sanhai tiba-tiba terkejut, dan kemudian matanya fokus. Elder He, dia bukan Mu Yan, dia adalah Lin Yan. Lin Yan berasal dari keluarga yang sama dengan Lin Ze. Dia juga penguasa istana surgawi di kota Dongling, kata Lin Yan. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Lin Yan langsung menamparnya, dan kemudian berkata, apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Seorang jenius dari satu generasi, seorang pria dengan keagungan yang tak tertandingi, ditampar oleh Lin Yan di depan umum. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuh Haizong. Tapi semua orang tidak memperhatikan ini, tetapi menatap Lin Yan, memikirkan identitasnya. Lin Yan, nama ini seperti bom yang mengirimkan riak. Terutama orang kuat dari keluarga Yin, ekspresinya bahkan lebih terkonsentrasi. Dan kemudian dia berkata, apakah Anda Lin Yan yang keluar dari dunia bawah abadi bersama keluarga Yin saya, Yin Wen? Tepatnya, bagaimana kabar Yin Wen? Saya bisa demi dia, saya tidak akan berdebat dengan keluarga Yin Anda tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kata Lin Yan. Kamu tidak peduli dengan keluarga Yin kami. Hahaha, sungguh konyol. Keluarga Yin kami ingin peduli padamu. Ketika Yin Wen kembali, dia membawa banyak harta, tetapi dia tidak memberikannya kepada kami, hanya lewat mereka ke garis keturunannya, telah lama ditekan oleh keluarga Yin kita, dan dia telah memperoleh begitu banyak harta, kamu pasti mendapatkan lebih banyak, kan? Yin Yijiang, orang kuat dari keluarga Yin, tiba-tiba berteriak. Setelah kata-kata ini jatuh, banyak orang mengalihkan pandangan. Mata Lin Yan juga memadatkan niat membunuh. Yin Wen, sesuatu telah terjadi. Kamu keluarga Yin, maukah kamu membunuhnya? Teriak Lin Yan. Belum, tapi, jika dia tidak menyerahkan harta itu, aku khawatir dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Yin Yijiang mencibir, dengan ekspresi sedemikian rupa sehingga dia tidak mengajak Lin Yan ke dalamnya pertimbangan sama sekali. Tidak heran begitu banyak orang muncul dari dunia bawah abadi dan terdiam. Sepertinya kebanyakan dari mereka karena ini, kan? Hati manusia sangat menakutkan, sangat serakah. Harta karun itu diperoleh oleh Yin Wen, Lin Yan, dan lainnya dengan imbalan hidup dan mati di dunia abadi dan dunia bawah. Apakah orang lain benar-benar berusaha memperjuangkannya? Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Hari ini, kita akan menekannya dulu. Immortal Zichong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Boom boom boom. Pada saat ini, Penatua Heweitian dari Sekte Abadi Sanhai juga meledakkan kekuatan spiritualnya, dan aura Dewa Abadi tersebar sejauh sungai dan laut. Beberapa jenius muda yang mengikuti Lin Yan keluar dari paviliun Xianyin mengerutkan bibir ketika melihat situasi ini. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yan, bahkan jika dia luar biasa, dia hanya satu generasi lebih muda. Menghadapi para pembudidaya yang lebih tua ini, terutama mereka yang berada di alam abadi, bagaimana Lin Yan bisa bersaing? Ini bukanlah suatu besaran. Suara mendesing. Bahkan setelah orang-orang ini meledak dengan kekuatan spiritual, sosok muncul satu demi satu, dan ratusan pembudidaya mengepung Lin Yan. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala. Lin Yan, dapat dikatakan tidak mungkin untuk melarikan diri hari ini. Untuk menghadapi pemuda seperti itu, arai yang sangat besar digunakan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun.
Kamu tidak menyesal jika kamu bisa mati di tangan kami, kan? Immortal Zichong semakin mencibir. Kurasa tidak. Menurutku kebanggaan terbesarmu dalam hidup adalah kamu mati di tanganku. Teriak Lin Yan. Mendengus. Hal ini membuat banyak orang tertawa. Namun beberapa orang tercengang. Sampai saat ini, menghadapi Dewa Abadi, Lin Yan masih begitu sombong. Orang gila nomor satu pasti Lin Yan, kan? Desir, desir, desir. Pada saat ini, sosok-sosok tiba-tiba muncul, diiringi melodi yang sangat keras. Paviliun Xianyin. Banyak orang yang terkejut. Saudara Lin Yan, ayo bantu kamu. Kata Lin Yiyun sambil menatap Lin Yan. Ini juga memungkinkan Lin Yan melihat Miao Han dan orang lain di belakangnya. Namun, Lin Yan menggelengkan kepalanya, memandang Miao Han dan berkata, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xianyin Anda, jadi mengapa Anda perlu terlibat? Saat berikutnya, dia melihat ke arah Lin Yiyun dan berkata, terlebih lagi, apakah kamu tidak begitu percaya pada saudaramu Lin Yan? Apakah kamu pikir hanya mereka yang bisa menjadi lawanku? Petik 2. Mendengar ini, ada ekspresi tekad di mata Lin Yiyun. Dia melihat cahaya di mata Lin Yan. Itu adalah ekspresi percaya diri. Kamu bisa mundur saja. Saya katakan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xianyin. Lin Yan berkata, apakah kamu juga berpikir begitu? Memang kamu yang kita hadapi hari ini dan itu tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xianyin. He Weitian dan yang lainnya berkata saat ekspresi mereka menjadi gelap. Meskipun mereka tidak takut dengan Paviliun Xianyin, sangat merepotkan bagi Paviliun Xianyin untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Saudaraku, Lin Yiyun ingin mengatakan lebih banyak, tetapi disela oleh Lin Yan. Lihat saja, kata Lin Yan. Saat ini, Lin Yiyun hanya bisa mengangguk dan menyingkir. Lin Yan, apakah kamu sudah mengetahuinya dan ingin bergabung dengan Kekaisaran Siling kami? Tapi, semuanya di sini benar-benar merepotkan, dan bahkan aku tidak bisa menyelesaikannya. Melihat Lin Yan terisolasi dan tidak berdaya, Putri Ziling segera mengirim pesan. Namun, kata-kata ini jelas diblokir oleh Lin Yan dan tidak sampai ke telinga Lin Yan sama sekali. Putri Ziling tiba-tiba mengerucutkan bibirnya yang arogan dan mengeluarkan suara dingin. Lin Yan, kamu benar-benar menarik. Sebelum kamu mati, kamu harus mengesampingkan hubunganmu dengan Paviliun Xianyin. Jangan khawatir, kami hanya akan membunuhmu hari ini. Namun, Lin Yan mengabaikannya dan melemparkan tubuh Haizong seperti sampah kepada orang di belakangnya. Awasi. Ya, kita sudah lama tidak bertarung. Kali ini, kita tidak lagi membunuh iblis, tetapi manusia. Apakah kamu masih bersedia melawanku? Lin Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya kemasan terpancar dari matanya. Cahaya itu sangat familiar bagi banyak orang. Di dunia keabadian dan dunia bawah, dia adalah cahaya yang dia keluarkan saat bertarung melawan iblis. Baiklah. Namun, setelah kata-katanya jatuh, para praktisi yang hadir sedikit bingung, bahkan sedikit bingung. Apa artinya ledakan? Namun, saat dia selesai berbicara, sinar cahaya tiba-tiba muncul dari 4 gunung, dan ribuan sosok melayang di langit. Saya bersedia bertarung dengan mentor saya. Paduan suara itu mengguncang langit. Saya bersedia bertarung dengan mentor saya. Suaranya nyaring dan kuat, mengguncang pegunungan ke segala arah. Seolah-olah tidak ada suara lain di dunia ini. Ini adalah ribuan angka. Ini adalah ribuan orang kuat. Mereka mungkin bukan remaja, mungkin bukan parubaya, bahkan ada yang sudah tua di antara mereka. Tapi tidak peduli siapa orang itu, ada kekaguman dan rasa hormat yang mendalam di mata yang menatap Lin Yan. Pernyataan mentor itu membuat hati mereka semakin bertekad.
Sebelum darah mereka menjadi dingin, mereka masih bisa bertarung. Selama pemuda ini membuka mulutnya, mereka rela melewati gunungan pedang dan lautan api. Tak seorang pun kecuali mereka sendiri yang dapat memahami dari mana rasa kagum ini berasal. Kalau begitu ayo bertarung, kata Lin Yan. Bum bum bum. Dalam sekejap, ribuan sosok tiba-tiba terbang menuju Sanhexianmen, Yijia, Yinjia, Sekte Suangang dan pembudidaya lainnya. Aku ingin memaafkanmu demi Yin Wen, tapi kamu mencari kematian. Lin Yan berkata dengan dingin, terutama menatap Yin Yijiang. Mendengar ini, tubuh Yin Yijiang tiba-tiba bergetar. Bukan hanya dia, tapi semua orang kaget. Bahkan Nangong Zenyuan dan bahkan Miao Han dan yang lainnya terkejut. Apakah ini benar-benar hanya penguasa istana surgawi? Bukankah dia hanyalah penguasa kekuatan yang dibentuk oleh seorang anak muda di kota Dongling? Mengapa begitu banyak orang kuat mengambil tindakan ketika dia memberi perintah? Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Apa yang terjadi di dunia bawah abadi? Nangong Zenyuan dapat merasakan kekaguman orang-orang ini terhadapnya, dan dia juga mengetahui secara mendalam bahwa orang-orang ini memiliki satu karakteristik, yaitu mereka semua berasal dari dunia bawah abadi. Yang paling mengejutkannya adalah kekuatan orang-orang ini tidak lemah. Ribuan orang, setidaknya setengahnya telah mencapai alam abadi. Ini hanyalah kekuatan yang menakutkan. Saudara Lin Yan, kamu benar-benar telah mencapai titik ini sekarang. Lin Yiyun menatap, dengan senyuman di bibirnya. Sama seperti sebelumnya, dia selalu seperti gunung, membawa segalanya untuk keluarga Lin. Selama dia ada di sini, semua orang di keluarga Lin bisa merasa nyaman. Yiyun, kamu memiliki saudara yang baik. Miao Han memandang Lin Yiyun dan berkata, tentu saja. Tanda seru petik 2, Lin Yiyun menunjukkan ekspresi bangga, tapi dia melihat ke arah Miao Han, menunjukkan sedikit warna, dan kemudian berkata, apakah saudari Miao Han menyukai saudaraku Lin Yan? Miao Han wajahnya tiba-tiba memerah. Dia adalah orang dengan keanggunan yang luar biasa, dan penampilannya adalah yang terbaik di segala arah. Di depan orang lain, dia adalah peri nomor 1 di paviliun Xianyin. Tapi hari ini, dan hanya hari ini, setelah Lin Yiyun selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup seperti rusa yang bertabrakan, detak jantungnya bahkan meningkat, dan dia bahkan merasa sedikit bersemangat. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Lin Yiyun, yang tidak memahami cinta, tidak melihatnya? Tapi dia juga menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia ingat ada gadis lain selain Lin Yan. Di kota Siling ini, dia mengakui bahwa Miao Han dan bahkan Feng Ruyin sangatlah luar biasa. Tapi dibandingkan dengan gadis itu, semuanya tidak ada artinya jika dibandingkan, bukan? Namun, Lin Yiyun tidak terlalu banyak berspekulasi, karena setelah sekian lama, dia tidak mengetahui tentang hubungan kakaknya. Lin Yan, apa yang kamu lakukan? Zichong Xianzun meraung, suaranya seperti naga yang mengaum. Mengapa orang-orang ini menuruti perintahmu? Apa itu surga? Dia berbicara. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Kata Lin Yan, segala sesuatu di dunia bawah abadi memang sulit untuk dipahami bahkan jika dijelaskan. Meskipun kamu memiliki begitu banyak pembantu, lalu kenapa? Tahukah kamu kekuatan yang abadi? Teriak Zichong kepada yang abadi. Saya cukup untuk menyapu semuanya sendirian. Jika ini adalah kartu truf Anda, maka itu hanya lelucon bagi saya. Meskipun orang-orang ini dapat menjebak Yin Yijiang dan lainnya. Tetapi Dewa Abadi terlalu kuat dan tidak dapat disaingi oleh para pembudidaya ini. Mendengar ini, banyak orang mengangguk. Langkah Lin Yan memang melebihi ekspektasi semua orang. Di mata semua orang, pemahaman Lin Yan juga disegarkan. Tapi para pembantu ini hanya ada di alam abadi dan alam raja abadi,
dan mereka berbeda dari dewa abadi seperti awan dan lumpur. Dan ekspresi Miao Han kembali menegang. Aku cukup berurusan denganmu, teriak Lin Yan. Kebaikan. Setelah kata-kata itu keluar, He Weitian dan yang lainnya mencibir. Bahkan Zichong Immortal mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan dari Immortal mengikuti, dan dia bergegas menuju Lin Yan. Saudaraku, aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu hari ini untuk membunuh anak Zuzi yang sombong ini. Itu sangat kuat sehingga kekosongannya bergetar. Banyak kultivator di God Crossing Realm hampir jatuh ke tanah. Bahkan praktisi di alam abadi dan alam raja abadi terlihat pucat. Kekuatan ini tidak ditujukan pada mereka, tapi sudah mengejutkan mereka. Mati, Zi bergegas keluar, dengan tatapan dingin, dan telapak tangan besar yang ditembak jatuh bahkan lebih luar biasa daripada pegunungan. Ledakan. Namun, pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan memukul telapak tangannya dengan keras. Dia hampir tidak bisa menahan kekuatan itu. Namun, telapak tangannya terlalu kuat dan akhirnya menjatuhkan Lin Yan ke tanah, menciptakan lubang yang sangat dalam lubang. Ahem, batuk kering datang dari lubang yang dalam, dan ketika debu menyebar, sosok Lin Yan muncul. Dia baru saja batuk beberapa suap darah. Kekuatan dewa abadi luar biasa. Lin Yan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman yang tidak dapat dipahami orang lain. Tubuh fisik cukup kuat, tapi sayangnya, kamu bukan tandinganku. Aku ingin melihat berapa banyak telapak tangan yang bisa kamu tahan terhadapku. Zichong Xianzun berbicara, ingin mengambil tindakan lagi. Saudara Zi, giliranku selanjutnya. Jika kamu memukulnya sampai mati, bukankah sayang jika Sekte Abadi Sanhai kita tidak dapat mengambil tindakan? Hal ini membuat Zichong Xianzun tersenyum, lalu berkata, saudara dia berkata, selanjutnya kamu bisa melakukannya. Kedua orang itu berbicara seperti ini, yang membuat banyak orang menghela nafas. Lin Yan sangat kuat di kalangan generasi muda, tetapi di tangan mereka berdua, dia seperti mainan. Memanggil. Pada saat ini, sosok He Weitian bergerak dan mendarat di hadapan Lin Yan, lalu berkata, kamu benar-benar mirip dengan Lin Ze, tapi sayang sekali. Dia akan mati di masa depan, dan kamu akan mati hari ini. Petik 2. Lin Ze dulu ditangkap oleh gunung dan lautanmu. Apakah ada salahnya dipenjara oleh Xianmen? Lin Yan berkata segera setelah He Weitian selesai berbicara. Ini membuat He Weitian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lin Yan akan menanyakan hal ini secara tiba-tiba. Dia tidak salah, teriak Lin Yan keras, dan suaranya menyebar ke segala arah. Itu salahnya kalau dia tidak tahu bagaimana menahan ketajamannya. He Weitian berkata langsung tanpa alasan lain. Hahaha, ini benar-benar konyol. Sekte Abadi Sanhai Anda adalah sekte abadi, tetapi tidak bisa mentolerir seorang jenius. Hari ini saya akan mencari keadilan untuk Lin Ze di depan semua orang. Yang kuat dihormati. Ketika kematian sudah dekat, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak He Weitian, dan kekuatan Dewa Abadi meledak dan dia jatuh tiba-tiba. Lin Yan tersenyum dingin, dan kemudian berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku benar? Benar hanya memiliki kekuatan kecil ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menghindari telapak tangan orang tua si Chong? Muncul dari Lin Yan meledak di tubuh. Dia menekan banyak kekuatan dan meledak sepenuhnya. Itulah aura yang baru saja dimiliki oleh seorang kultivator sejati dari alam abadi.